Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Putusnesa dengan NIM 2022-73120. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen kami tentang berkenaan materi untuk dijelaskan. Dan pada saat ini materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang mata kuliah ekonomi teknik, yaitu evaluasi investasi. Kiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kita langsung aja dalam pengertiannya. Pengertian evaluasi investasi. Sebelum kita mengetahui pengertian evaluasi investasi, kita harus mengetahui apa sih investasi. Investasi adalah suatu kegiatan penting yang memerlukan cukup biaya besar, di mana dalam suatu kegiatan ini kita menginvestasikan atau memberikan pengeluaran yang cukup besar dalam suatu usaha. Ya, dan dampaknya jangka panjang terhadap kelanjutan bisnis yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu, analisa yang kita lakukan adalah analisis sistematis dan rasional. Dan kita harus mengetahui itu sebelum kegiatan ini dilakukan atau direalisasikan. Kita dapat berandai-andai, kita dapat berpikir, mengapa sih banyak sekali proyek investasi yang gagal? Padahal di awal terlihat menjanjikan. Salah satu jawabannya ialah kurangnya evaluasi yang tepat. Dalam evaluasi investasi, bukan hanya membantu kita hanya untuk melihat angka-angka, kita juga dapat belajar membaca risiko, memberikan keuntungan, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi, dalam materi ini kita akan lebih dalam memahami pentingnya evaluasi sebelum berinvestasi. Jadi, evaluasi investasi merupakan proses sistematis untuk menilai suatu kelayakan dalam suatu proyek atau penanaman modal dengan mempertimbangkan aspek keuntungan, risiko, biaya, dan manfaat di masa depan. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan dan menentukan apakah suatu investasi layak dilanjutkan. Jadi dalam evaluasi investasi ini ada begitu banyak aplikasi atau alat yang digunakan dan juga metode. Langsung saja kita masuk ke dalam metode-metode yang ada di evaluasi investasi. Ya, dalam evaluasi investasi ada memiliki 5 metode. 5 metode yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama Net Present Value atau biasa disebut NPV, kedua Annual Equivalent atau AE, yang ketiga Internal Rate of the Return atau disingkat IRR, Benefit Cost Ratio atau BCR, Payback Period, biasa juga disingkat jadi PP atau PBP. Untuk metode yang pertama yaitu metode Net Present Value atau NPV adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Dengan demikian, maka metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi yang dilakukan. Untuk NPV, jika sama dengan 0, maka investasi itu layak dilakukan, dan kurang dari 0, investasi itu tidak layak untuk dilakukan. Dan untuk metode yang kedua atau AE yaitu Annual Equivalent, konsepnya itu merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada metode NPV, seluruh aliran cash ditarik pada posisi present. Sebaliknya pada metode AE, ini dialirkan ke cash, justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Dan kelayakan investasi pada metode ini, investasi akan layak jika lebih dari 0 dan tidak layak jika kurang dari 0. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode Internal Rate of Return atau biasa disebut IRR, ini justru yang akan dicari suku evaluasi investasi. Informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk VO atau periode waktu. Kewajiban disebut dengan minimum attractive rate of return atau MIR. Dengan demikian, suatu rencana investasi akan dikatakan layak
menguntungkan jika IRR lebih daripada MARR. Dan metode ini digunakan jika NPV atau hasil dari metode NPV itu sama dengan 0. Dan untuk metode selanjutnya itu metode benefit cost ratio. Ini salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap evaluasi awal atau perencanaan sebagai analisa tambahan dalam rangka validasi sebuah hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu juga, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Analisa payback period adalah metode yang terakhir. Pada dasarnya, metode ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama investasi dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break even point. Jadi, setelah ini kita akan memasuki contoh soal dari kelima metode ini secara masing-masing. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Ya, untuk slide berikutnya kita masuk dalam contoh soal dan penjelasan tentang metode-metode evaluasi investasi. Ya, pada saat ini inilah contoh soal yang pertama adalah metode net present value, di mana teman-teman dapat mengetahui itu contoh soalnya di mana suatu investasi sebesar 100 juta dan diikuti oleh biaya operasional 20 juta per tahun dan benefitnya 40 juta per tahun. Umur investasi dalam usaha ini selama 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta dan diminta hitunglah NPV. Diketahui besar atau investasi 100 juta, annual benefit 40 juta per tahun, annual cost 20 juta per tahun, fungsi 1S 60 juta, overhaul 10 juta, umur dari investasi 8 dan I atau suku bunga 15%. Dan menggunakan rumus NPV di mana teman-teman dapat melihat rumusnya yang tertera. Setelah itu masukkan koefisien dengan nilai angka yang telah ada, dan pada saat setelah memasuki koefisien dengan angka yang telah ada, cari nilai yang berada pada suku tabel bunga 15% dan ditemukan harga semua dan terus dijumlahkan hingga mendapatkan 6,091 juta rupiah, di mana harga ini dinyatakan layak karena NPV melebihi 0. Ya, pada metode kedua atau metode annual equivalent atau AE menggunakan contoh soal yang sama dengan NPV, di mana kita mencari kebalikannya dari NPV, di mana yang dapat diketahui sama seperti contoh soal tadi, dan kita menggunakan rumus yang seperti berikut, di mana teman-teman dapat melihat min I investasi menggunakan rumus suku tabel bunga, annual tambah annual benefit tambah nilai sisa menggunakan suku tabel bunga, menggunakan annual cost kurang overhaul dan menggunakan suku tabel bunga. Nah, setiap koefisien disebut di situ diganti dengan angka-angka yang telah ada, dan nilai suku tabel bunga dicari pada persen ke-15, di mana nilai yang dicari adalah A per P, dan menemukan hasil yaitu 1,35 juta. Nilai ini dinyatakan layak karena lebih daripada 0. Pada metode ketiga yaitu metode internal of return, kita menggunakan contoh soal baru, di mana dalam contoh soal ini dikembangkan dalam rangka pengembangan usaha PT Angin Berembus menginvestasikan uang senilai 100 juta rupiah mulai dari tahun ke-2 sampai tahun ke-7, naik perkiraan sebesar 20 juta. Setelah itu menurun gradien sebesar 3 juta per tahun, sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 20 juta rupiah, dan selanjutnya naik gradien 1 juta rupiah. Dan umur investasi dari ini ialah 12 tahun dengan nilai sisa 30 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 yaitu 50 juta rupiah dan biaya overall pada tahun ke-7 yang sebesar 7 juta rupiah. Nah, nilai rate of return itu akan dilakukan jika nilai NPV-nya lebih daripada 1, dan itu dinyatakan layak, dan tidak dinyatakan layak jika itu minus. Lanjutnya internal
rate of return di mana kita menggunakan I-nya 12% dan mendapatkan hasil minus 127,49 juta, maka investasi ini layak digunakan. Ya, untuk metode yang keempat, metode benefit retracement, di sini kita mencari di mana arus nilai BCR-nya lebih daripada 1 dan itu dikatakan suatu investasi yang layak. Di sini teman-teman dapat mengetahui ini soal yang sama seperti yang digunakan di internal rate of return yang diketahui sama juga dan kita menggunakan rumusnya seperti berikut. Terus teman-teman kasih konversikan segala opsi yang digunakan oleh angka terus dijumlahkan. Di sini rumusnya itu BCR sama dengan PWB dibagi PWC di mana pengeluaran masuk dibagi pengeluaran keluar. Dan jika itu lebih daripada 1 maka investasi ini dinyatakan layak. Metode yang kelima ialah metode payback period. Di sini metode ini digunakan untuk mencari tahu tahun keberapa pengembalian suatu investasi itu didapatkan. Di sini kita menggunakan rumus K sama dengan investasi dibagi annual benefit kali periode waktu. Dan di soal ini kita menggunakan soal yang sama pada soal 1 dan soal 2 didapat 5 tahun. Jadi karena K sama dengan 5 tahun dan umur investasi ini 8 tahun, maka periode pengembalian investasi ini layak karena berada pada tahun kelima. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi tentang evaluasi investasi. Semoga penjelasan materi dapat teman-teman mengerti serta pahami, dan jika ada pertanyaan kiranya meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.